Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca UG, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 3 Kalanganyar, Lebak Banten. Saat ini saya bersama Bu Sinja Salika. Assalamualaikum Bu Sinja. Waalaikumsalam. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Sinja? Alhamdulillah sangat baik. Sehat ya? Sehat sekali. Semangat ya? Semangat merdeka, Bu. Alhamdulillah. Oke. Bu Sinja, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya. Dimana sebelum nanti saya akan masuk ke kelas ya, mengamati jalannya pembelajaran yang akan Bu Sinja lakukan di kelas. Bu Sinja ya. Siap. Iya. Nah, adapun tujuan dilakukan pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Sinja lakukan ya. Di mana manfaatnya pra-observasi ini diharapkan supaya Bu Sinja siap ya dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas. Gitu ya. Sebelumnya nih ada beberapa pertanyaan, boleh ya saya tanyakan ya Bu Sinja ya? Boleh. Kira-kira apa tujuan pembelajaran nih yang akan ingin Ibu Sinja lakukan? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang akan saya capai, peserta didik itu mampu mengoperasikan bentuk perkalian aljabar. Perkalian aljabar ya tujuannya ya. Oke. Lalu bagaimana dengan area pengembangan nih yang ingin Ibu Sinja capai? Ada dua area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama adalah area pengetahuan, bagaimana siswa mampu mengerjakan, menjawab, dan memahami soal-soal bentuk perkalian aljabar. Yang kedua, area keterampilan. Karena saya menggunakan metode TGT, Team Games Turnamen, jadi saya ingin area keterampilannya itu bagaimana siswa mampu saling bekerja sama dalam kelompok. Itu area pengembangan. Area pengembangannya ya. Oke. Nah, lalu nih, bagaimana rancangan pembelajarannya nih jika dilihat dari strategi, metode atau model pembelajarannya? Strategi pembelajaran pada materi perkalian aljabar ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti saya akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu cooperative learning, TGT, Team Games Turnamen, dan metode pembelajarannya itu diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Oke, luar biasa. Terima kasih, mantap. Oke. Lalu nih medianya apa nih yang akan digunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan di materi perkalian aljabar ini ada laptop, ada proyektor, nanti berupa video pembelajaran, dan juga ada LKPD. Satu lagi, karena apa ini itu? TGT, saya membuat soal-soal di karton yang akan saya tempel di papan tulis dan akan dikerjakan secara games atau turnamen. Meriah ya? Sangat meriah juga, karena ini merdeka. Aduh, udah nggak sabar nih. Ayo semangat juga. Ya, jadi kira-kira kapan nih kegiatan pembelajarannya dilakukan, di hari apa, jam dan keberapa ini? Kalau pelaksanaannya di hari Senin, jam pertama itu 07.40 sampai 09.00 di kelas 8A. Kelas 8A ya? Oke, persiapannya sepertinya udah matang ya Bu Sinja ya? Insya Allah. Oke, udah nggak sabar nih nunggu hari Senin jam 8 di kelas 8. Oke, itu tadi ya pertanyaan terakhir dari saya ya. Nah, jadi kira-kira apa nih yang Ibu Sinja dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini berdua, saya rasa saya perlu membuat RPP sebelum saya mengajarkan materi perkalian aljabar ini. Jadi saya harus paham dulu strategi pembelajaran apa, metodenya apa, dan media pembelajaran apa yang harus saya siapkan untuk perkalian aljabar ini. Oke, mantap ya. Kurikulum Merdeka ya? Iya, kita kelas 8 ya? Iya, Oke. betul sekali Bu De. Baik.
Sampai cukup sekian kali ya Bu Senja ya. Sampai ketemu di hari Senin saat pelaksanaan observasi di kelas 8A. Semoga kita sehat selalu ya Bu Senja ya. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan berjalan. Oke, siap Bu Ge. Oke, siap. Oke, sip. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Oke, hari ini kita akan memulai materi tentang perkalian bentuk aljabar. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk, Dika. Bikin dulu doanya. Belum siap, Prof. Sudah dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Dika, siapa? Febri ya? Siapa? Daud. Siapa lagi? Daud. Kenapa sih Daud? Sakit, Bu. Daud sakit. Siapa lagi? Rangga apa ya? Terus? Mana sehat? Sehat. Oke, Rangga sakit. Terus? Sudah. Yusi kenapa? Apa? Apa? Apa juga? Oke, berarti hari ini yang tidak masuk kan ada? Mega juga. Sakit. Mega sakit. Berarti 5 anak yang tidak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ya. Daud, Mega, Fazri, Rehan, Kang Adelia, Mama Yusi Aprilia. Oke. Sudah, di absen sudah. Oke. Materi hari ini adalah perkalian bentuk aljabar. Sebelum ke perkalian bentuk aljabar, mari kita belajar tentang apa ya? Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke. Sekarang ibu tanya, unsur aljabar ada berapa? 3. Sebutin. Ada berapa? Variabel. Kamu ada? Oke, suku-suku. Rizka, suku-suku aljabar. Kita sebutkan. Miau. Monomiau. Terus? Binomiau. Trinomiau. Oke, ada lagi sih yang satu lagi poli ya, yang banyak. Oke, unsur-unsur aljabar jangan lupa ada 4 variabel, koefisien, konstanta, suku-sukunya juga jangan lupa. Ada yang suku monomiau, binomiau, poli, dan tri. Ya, jangan lupa pakai itu. Suku-suku aljabar. Kemarin penjumlahan dan pengurangan syaratnya apa? Variabelnya harus sama. Oke, variabelnya harus sama kalau penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekali lagi ingat itu penjumlahan harus sama. Syaratnya variabelnya unsurnya ada 4, suku-sukunya tadi ada 3, ditambah lagi poli yang banyak. Oke, sekarang kita ke perkalian bentuk aljabar. Ada yang tahu itu apa perkalian bentuk aljabar? Tidak tahu? Ada yang tahu? Rizka? Perkalian bentuk aljabar. Oke, perhatikan. Ke 8 bentuk apa itu? Coba. Nah, persegi
Panjangnya apa ya? Panjangnya apa ya? Berapa ya? Itu tidak angka loh. Maka variabel ya, karena aljabar. Panjangnya apa di? Panjangnya apa? Pep, panjangnya apa Pep? Lihat hurufnya. Panjangnya adalah lebarnya B ditambah C. Masukkan ke dalam luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. Jadi kali loh, perkalian loh, panjang dikali panjang kali lebar. Luas persegi panjang kali lebar. Digambar itu panjangnya berapa? Dikali berapa? B ditambah C. Nah, ini salah satu bentuk perkalian aljabar. Ada sifat distributif aljabar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan operasi perkalian bentuk aljabar, terutama sifat distributif. Oke? Paham sedikit tentang perkalian? Paham? Paham? Oke, kalau paham, nanti kita breaking dulu sebentar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita breaking yuk. Masih ingat good morning? Mau dipimpin Dika? Tidak? Mau dipimpin Pep? Oke, kita breaking sebelum kita belajar hari ini. Masih ingat kan good morning student, how are you? Okay. Good morning student, how are you? I'm fine. Good morning student, how are you? I'm fine. Good morning student, good morning student, good morning student, how are you? I'm fine. Good morning teacher, how are you? I'm fine. Good morning teacher, how are you? I'm good. Good morning teacher, good morning teacher, good morning teacher, how are you? I'm fine. Kurang semangat. Sekali lagi oke, lebih cepat. Good morning student, how are you? I'm fine. Good morning student, how are you? I'm fine. Good morning student, good morning student, good morning student, how are you? I'm fine. Good morning teacher, how are you? I'm fine. Good morning teacher, how are you? I'm good. Good morning teacher, good morning teacher, good morning teacher, how are you? I'm fine. Kelas dulu. Aljabar. Oke, perhatikan lagi. Tadi Ibu bilang apa? Sifat distributif kan? Perhatikan rumusnya. Apa Dika? Sifat distributif perkalian ini bisa dilakukan dalam bentuk aljabar. Kalau A dikali B ditambah C, hasilnya adalah A dulu dikali B ditambah dikali C. Oke, ulang ya. Sifat distributif perkalian aljabar. A dikali B plus C sama dengan A dulu dikali B ditambah A kali C. Paham? Paham? Harus paham dulu dari sini. Nanti kita latihan. Rumusnya harus dipahami. Sifat distributif aljabar. Jadi kalau A ada kurung lagi dikali B plus C, berarti kalian operasikan dulu A dikali B ditambah A dikali C. Paham? Paham? Paham benar nih? Paham? Ingat, ini dasarnya buat kalian melakukan perkalian yang akan Ibu beri soalnya. Ya? Oke, kita lihat. Langsung ke soal ya, biar paham, lebih paham. Perkalian bentuk aljabar. Ini soal-soalnya. Kalian sudah dapat dasarnya, rumusnya. Sekarang kita ke contoh soal. Yang gampang dulu ya, yang mudah dulu. Nanti yang cukup banyak nanti. Kita yang mudah dulu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini perkalian aljabar bentuk suku banyak dengan bilangan. Kita akan membahas 6 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, 4 dikali dalam kurung A ditambah 6B. Perhatikan, di sini meskipun tanpa tanda kali, operasinya tetap perkalian. Oke? Nah, bagaimanakah cara mengalihkannya? Perhatikan, ini 4. Kita kalikan dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada 2 buah suku. Ini suku pertama dan ini suku kedua. Oke, kita kalikan saja. Yang pertama, 4 ini kita kalikan dengan suku pertama, yaitu 4 dikali A. 4 dikali A kita boleh 4A. Sini 4A. Selanjutnya 4 ini kita kalikan dengan suku kedua. Oke, 4 kita kalikan dengan 6B. 4 dikali 6B kita boleh 24B. Berarti ditambah 24B. Udah ya? Oke, sampai sini Pak. Jadi Ibu bilang apa? Hatamkan perkaliannya, ya. Ibu bilang apa kemarin kalian suruh menghafal perkalian. Jadi kalau ada soal-soal begini, perkaliannya nggak salah. Oke? Perhatikan di depan. Ini adalah jawabannya. Ada variabel. Ada berapa suku ini? 2. Oke. Operasinya adalah sifat distributif. Ingat ya, yang Ibu tulis di papan tulis yang tadi sebelumnya. 4 dulu dikali A. Plusnya jangan lupa. Ya, awas plus minusnya jangan dirobah. Kalau minus, minus. Kalau plus, plus. Sesudah 4 dikali A itu 4A ditambah 4 dikali 6. Berapa pakai 6? 24B. Jangan lupa variabelnya B. Nanti kamu kalau misalnya nulis ini 4 kali 6 24, variabelnya tetap B, jangan A. Ya, ingat variabelnya yang di samping. Oke? Ya. Next, soal kedua. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Detik 5 dikali dalam kurung negatif 3X ditambah Y. Oke, seperti tadi 5 yang ada di depan kurung ini kita kalikan dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada 2 buah suku. Ini suku pertama dan ini suku kedua. Ini ada minusnya. 40 A minus 15 good. 40 A minus 15 gampang? Gampang kalau udah dipelajari ya. 8-nya kali 5. Tambahkan dulu variabelnya. 8 kali 5 dulu berapa? 40. Variabelnya apa? A. 40A minus 3B dikali 5. Minus kali positif hasilnya minus 3 kali 5 15. Variabelnya apa? B. Jadi 40A minus 15B. Paham? Gampang ya? Gampang. Jadi kalau itu nanti kalian soalnya ini udah paham pasti ya? Harus katakan jawaban kalian benar tidak tadi 40A 8A dikurang I dikali. jawabannya good, betul. 40A minus 15. Oke, contoh soal nomor 4. Berapa jawabannya? Ini ada konstanta ya. Jangan pusing sama konstanta, sama saja.
18 ya. Minus 6B plus 3 kali 1. Oke, jangan lupa 3 kali 6 dulu berapa? 18 A minus 3 kali 2 minus 6B 3 kali 1 nya karena ada konstantanya. 3 kali 1 sama dengan 3. Benar tidak jawabannya? Cek kodam. Kata Rizka cek kodam. Oke, betul nggak? Betul. 18A minus 6B plus 3. Ada yang ditanya? Bos, jago. Nggak ada yang ditanyakan. Kenapa? Kamu nih? Nggak ada. Rifki? Nggak ada. Zaru? Nggak ada. Kalau Ibu tanya bisa? Enggak. Cobaan dulu lah. Ya. Udah mau katanya. Non, Pan. Insya Allah. Nanti Abrizal Dragon Vertikal, paham? Kok lemes sih? Udah dragon dong, lemes nih nanti Abrizal. Paham tadi? Insya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Udah kayaknya udah paham semua ya. Gak ada yang tanya ini benar. Benar, gak ada yang tanya. Oke, langsung kita isi LKPD biar kalian punya bayangan buat maju ke depan. Kelompok ya. Nomor 5 gimana? Sama saja. Seperti yang atas. Cuman kan ini posisinya terbalik kan? Oke, kita lihat lah. Nomor 5, jawabannya berapa ya? 8P. Kenapa 8P? Karena minus 2 kali 4. Ya, ingat positif kali negatif hasilnya negatif. 4 kali 2 berapa? 5 dikali negatif 2 10. Ingat negatif ya. Negatif 6 dikali negatif 2 12. Positif gak? Atau negatif? Ingat jangan pusing sama tanda ini ya. Jangan pusing sama tanda ini. Ingat saja kalau negatif dikali negatif itu positif. Negatif dikali positif negatif. Itu dasarnya kalian harus dapat. Ada yang tanya lagi? Ada yang ditanya lagi? Sudah paham semua? Sudah paham Rizka Putri? Mira Rosa, Nur, Eri, Gita. Sudah paham? Nggak ada yang tanya kan ini? Yakin? Oke, langsung ke LKPD. Soal-soal nanti. Kita praktekin deh. Kelompok pertama itu yang membuat sekalian games ya. Febri, Amrullah, Nadia Afrizal, Agung Junaidi. Kelompok satu. Kelompok duanya Abdika, Wasil, Zahul Qazi, Ilham. Kelompok tiga Rizka, Jessica, Rasti, Nur. Kelompok empatnya Mina, Aul, kita, Rizka. Oke, siap bertemu guys. Nanti Ibu akan berikan aturannya. Kalian silahkan isi LKPD dulu sebagai bayangan buat di game. Sama seperti yang ada di video. Ada yang isi dulu. Kemudian yang ketiga, terakhir di keempat. Oke, Pak? Oke, kita mulai. Are you ready? Ready. Oke.
Pembelajaran dari awal sampai kita bermain game tadi. Kesimpulan ini adalah materi hari ini adalah ya, siapa yang bisa? Materinya semuanya gampang. Ya. Cara mengajar benda dapat mudah dipahami. Oke, thank you Febri. Terus? Pembelajarannya sangat sulit. Oke, pembelajaran kali ini. Bagaimana? Cewek, Krista dan seru. Bekerja sama, nah itu kolaborasi. Terus? Udah itu aja, seru bekerja sama. Itu penting ya. Kalau pengen diskusi itu penting, kerja sama itu penting. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang perkalian aljabarnya. Kalau dipelajari mudah ya. Ya kan? Apalagi kita tadi belajar tentang sifat distributif perkalian aljabar. Ya. Apa semuanya tentang sifat aljabar. Untuk sifat distributif saja dulu ya. Hari ini cukup sedikit sulit, tapi nggak gampang ya. Tapi kalau dipelajari insya Allah bisa. Ya, belum tentu kalian tadi. Ya. Untuk besok kita akan mempelajari kelas perkalian tapi dengan suku banyak ya. Oke, perkalian dengan suku banyak. Oke, suku. Gak ada yang ditanyakan guys? Semua happy hari ini? Happy. Lagi dengan ice breaking yang tadi. Good morning student, how are you? I'm fine. Good morning student, how are you? I'm fine. Morning student, good morning student, good morning student, how are you? I'm fine. Good morning teacher, how are you? I'm fine. Good morning teacher, how are you? I'm good. Good morning teacher, good morning teacher, good morning teacher, how are you? I'm fine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Francisca Uge, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 3 Karanganyar. Hari ini saya ditemani oleh Bu Senja Sandika, ya, guru mata pelajaran matematika di SMPN 3 Karanganyar. Juga ditemani oleh Bapak Wahyu Suntasi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengajar praktik kelompok 1 kelas 10 ya Pak ya. Oke, sekarang saya
saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Senja, ya, di mana kita telah melakukan pra-observasi ya Bu Senja ya. Lalu melakukan observasi di kelas. Sekarang terakhir pasca observasinya ya, dengan tujuan untuk mengetahui mengevaluasi ya sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Senja lakukan di dalam kelas ya Bu Senja ya. Oke, sekarang izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu Senja ya. Oke, Bu. Ya. Pertama nih, bagaimana perasaan Ibu Senja terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu Senja lakukan di kelas? Oke, pada awal pembelajaran sih lumayan deg-degan ya, karena ada Bu G gitu yang memperhatikan saya mengajar, biasanya tidak, itu ada. Dan setelah itu berjalan seperti biasa saja, Ya. seperti mengajar biasa. Ya, alhamdulillah. Terus bisa diceritakan nggak nih area pengembangan atau langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Senja lakukan di kelas? Area pengetahuan siswa, menurut saya sih kemarin itu kan udah dijelaskan di pra-observasi ya, area pengembangannya siswa mampu membaca, memahami, dan menjawab soal yang di LKPD. Kemudian yang area pengembangannya yang keterampilan itu siswa bekerja sama secara kelompok dapat menjawab TGT itu, Team Games Tournament. Pakai metode itu ya. Jadi area pengembangannya ingin pengetahuan dan keterampilannya itu ya Bu Senja ya. Pengembangan. Nah, menurut Bu Senja sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya sih sejauh saya kemarin menyampaikan materi cukup berhasil lah ya, karena anak-anak sebagian besar sudah mampu menjawab LKPD dan area keterampilannya juga dari 3-4 kelompok yang 3 kelompok itu sudah mampu menjawab soal dengan baik. Iya, sudah saya lihat sendiri ya di dalam kelas ya Bu Senja ya. Nah, lalu ada nggak hambatan, kira-kira kekurangan kendala gitu yang ditemui di kelas? Yang kemarin itu mungkin saya di waktu ya Bu ya, hambatannya karena apa? Tahu sendiri matematika Bu ya. Kalau anak-anak tuh dikasih satu soal tuh bisa 1 jam pelajaran gitu. Jadi hambatannya di waktu saat pengerjaan LKPD saja sih sebenarnya itu. Oh iya, matematika. Iya, matematika Bu ya, 1 soal aja kan lumayan gitu. Ya. Lalu kira-kira dari hambatan ini nih apa nih yang akan Ibu Senja lakukan nih untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan lebih mempersiapkan RPP terutama di waktunya. Alokasi waktunya ya. Waktunya lebih di manage lagi ya dari awal sampai akhir tuh cukup gitu waktunya. Oke ya Bu Senja ya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Senja rencanakan ya dapat memberikan proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi nih ya. Amin, ya. Nah kira-kira kapan nih Bu Senja akan melakukan perubahan tersebut? Perubahan insya Allah pengennya sih di materi selanjutnya, di materi sistem linear 2 variabel insya Allah. Bulan apa ya? Masuk minggu keberapa? Ya saya belum tahu karena belum selesai aljabar aja. Oh iya. Aljabar itu banyak panjang ya. Matematika itu 1 materi bisa berbulan-bulan. Bener ya matematika ya. Numerasi nih. Baik ya, terima kasih Bu Senja atas waktu yang udah diberikan oleh Bu Senja ya. Terima kasih sama-sama Bu G. Semoga kita dapat memberikan proses pembelajaran ya di SMP 3 Karanganyar lebih bagus ya Bu Senja ya. Amin. Jadi untuk pelajaran matematika ya Bu Senja ya. Sukses ya Bu G. Terima kasih loh Bu Senja. Sama-sama. Baik, demikian proses pasca observasi saya dengan Ibu Senja dalam teknik coaching ya Bu Senja ya, pembelajaran bagi peserta didik. Terima kasih ya Bu Senja, Bapak Wahyu atas waktu yang disediakan. Sambutlah kami sang pengubah negeri, guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi